Pimpinan KPK periode 2019-2023 akan menghadapi sejumlah pekerjaan rumah mulai dari pengesahan revisi Undang-Undang KPK hingga pro kontra penerimaan 5 pimpinan KPK yang baru. Lalu bagaimana tanggapan satu-satunya perempuan terpilih yang masuk dalam pimpinan KPK periode 2019-2023 telah bergabung dari Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Ibu Lili Pintauli Siregar. Selamat malam, Bu Lili. Selamat malam, Mbak. Ya, Bu Lili, revisi Undang-Undang KPK resmi disahkan hari ini. Anda sebagai pimpinan KPK terpilih, bagaimana menyikapinya? Pertama, kami sebagai eksekutor untuk pelaksana undang-undang, maka saya dan bersama 4 pimpinan lainnya akan melaksanakan apa yang telah menjadi undang-undang. Karena kita bekerja berdasarkan undang-undang. Ya, Anda sendiri sudah melihat isi dari revisi Undang-Undang KPK yang disahkan, Bu Lili? Secara utuh belum, karena kebetulan saya hari ini sedang berada di luar kota, jadi baru tadi coba membaca sedikit, tetapi belum seluruhnya dapat saya baca sampai selesai. Apakah Bu Lili dan lembaga yang akan Anda pimpin nantinya merasa dikuatkan dengan adanya aturan ataupun revisi Undang-Undang KPK yang disahkan itu atau sebaliknya? Kami percaya bahwa pemerintah sudah merencanakan untuk memperbaiki dan memperkuat KPK ya. Dan kemudian dari beberapa aturan yang ada kami akan mencoba melaksanakan. Dan saya pikir bahwa program pemerintah dengan pemberantasan pencegahan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi itu sudah menjadi program utama bagi pemerintah saat ini. Jadi kita merasa mendapat dukungan dari pemerintah untuk itu. Ya, ada yang mengatakan lewat Undang-Undang KPK yang direvisi ini akan menguatkan KPK, namun ada juga yang mengkritik dan pesimistis pimpinan KPK terpilih nanti bisa bekerja maksimal. Bagaimana jawaban dari Anda? Kami berpikir bahwa sebaiknya kita memulai saja dulu. Kami memulai bekerja, bisa dilihat oleh masyarakat, oleh publik, apakah kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas tersebut berdasarkan undang-undang yang ada. Lalu kan akan ada penilaian misalnya setiap tahun sampai kemudian tahun keempat berjalannya pemerintah kepemimpinan yang masa sekarang kita ini. Jadi kami tetap optimis bahwa kita mampu untuk melakukan meminimalisir adanya tindak pidana korupsi dengan program-program dan dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Ya, akan ada nantinya Dewan Pengawasan yang mengawasi Anda sebagai pimpinan dan juga akan dibutuhkan untuk izin penyadapan. Bagaimana tanggapan dari Bu Lili? Kita akan dengarkan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan masih bersama pimpinan terpilih KPK, Ibu Lili Pintauli Siregar. Bu Lili, dalam periode Anda nanti akan ada Dewan Pengawas yang mengawasi para pimpinan KPK termasuk Anda dan juga akan dibutuhkan untuk izin penyadapan. Bagaimana tanggapannya? Saya merespon baik, paling tidak pekerjaan-pekerjaan kita itu ada yang mengkontrol. Lalu ini kan sebetulnya bagi saya ya kalau berpikiran baik bahwa sangat positif untuk bisa saling menjaga dan mengingat bahwa tugas itu dikerjakan dengan profesional. Nah, kalau kemudian terkait sadap penyadap itu harus izin dari Dewan Pengawas mungkin nanti. Saya belum bisa melihat utuh ya karena kan kami nanti berlima akan mulai melaksanakan undang-undang tersebut. Apakah ini membatasi ruang gerak atau tidak? Tetapi sepanjang tujuannya untuk bisa bersikap adil dan objektif, saya pikir boleh dilakukan bahwa ada Dewan Pengawas yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan kita. Walaupun mungkin ini juga selain itu bisa berhubungan dengan etik misalnya, tetapi ini karena sangat substansi dan ini kepentingan hak orang lain kan. Untuk Anda sendiri langkah ataupun prioritas pertama yang akan segera diambil pada saat Anda resmi menjabat sebagai pimpinan KPK seperti apa ataupun apa? Seperti yang saya sampaikan baik di wawancara dengan panitia seleksi dan di fit and proper test kemarin, itu pertama memang sasaran utama saya memperbaiki relasi ya, komunikasi antara LPSK dengan KPK sebetulnya. Karena itu tidak berjalan baik dan kemudian sulitnya kemudian LPSK bisa melaksanakan peran-peran pendampingan, kemudian peran perlindungan kepada orang-orang berstatus saksi maupun justice kolaborator. Nah, yang kedua saya melihat bahwa
ada program baik yang telah dikerjakan oleh masa Ibu Basaria ini yang sedang berjalan, dan sayang rasanya kalau kemudian ke depan ini tidak ditindaklanjuti. Apalagi saya melihat ini sudah berjalan baik dari tingkat keluarga, dari tingkat akar rumput sampai kemudian di tingkat simpul-simpul. Dan tetapi saya masih pengen melihat bolehkah atau bisakah kemudian kita meraih itu masyarakat yang berkebutuhan khusus misalnya, dan mungkin saja kita menyentuh masyarakat adat jika kemudian ternyata isu sumber daya alam itu menjadi sangat seksi. Baik, Bu Lili, mengenai kembali pada revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan, ada pasal mengenai KPK saat ini memiliki kewenangan untuk SP3. Bagaimana menurut Anda dampaknya pada kinerja KPK ke depannya? Sepanjang itu dikerjakan dengan profesional, saya pikir ini bisa berjalan baik. Kemudian kita mungkin menghindari terjadinya pelanggaran hak kepada orang-orang yang mengalami masalah hukum. Nah, dari awal saya katakan bahwa tidak persoalan juga bagi saya melihat ini SP3 bisa diberlakukan. Kalau kekhawatiran misalnya akan terjadi jual beli, maka sistem yang di dalam KPK yang bisa kita perbaiki, kita bisa bangun, dan kemudian kita bisa memastikan bahwa itu bisa menjadi alat pantau juga apakah itu terjadi kecurangan atau tidak ketika penerbitan SP3. Tetapi mungkin ini berangkat dari beberapa pengalaman kemarin-kemarin soal ada beberapa orang yang begitu mengalami status dengan jangka waktu tidak pasti. Tetapi lagi-lagi saya pikir bahwa ini bisa berdampak lain. Penegakan hukum harusnya mungkin seiring jalan dengan pembangunan lain. Jadi kalau kemudian seseorang ditetapkan sebagai tersangka, misalnya dia seorang pengusaha dengan memiliki perusahaan yang bisa memproduksi sesuatu barang dengan mempekerjakan banyak orang, kalau ternyata kemudian dia menjadi tersangka lalu kemudian dia macet kreditnya karena semua diblokir, misalnya statusnya ditersangkakan sehingga investor tidak yakin, maka mungkin buruh dia akan rumahkan karena dia tidak mampu membayar upah. Misalnya sampai ke arah sana bayangan saya, sehingga saya pikir ini baik. Baik, Bu Lili, tapi apakah sudah pernah berdiskusi dengan 4 pimpinan terpilih lainnya dari KPK mengenai Undang-Undang KPK yang baru ataupun yang direvisi dan disahkan ini? Rencananya kita dalam minggu ini akan mencari waktu setelah kemarin bertemu di sidang umum paripurna DPR RI, karena kita belum membicarakan itu baik di dalam grup maupun bertemu langsung. Oke, Bu Lili, dalam fit and proper test yang Anda lakukan di DPR RI, Anda sempat mengatakan bahwa hubungan antara KPK dengan LPSK sudah baik dalam kepemimpinan Anda di LPSK, tapi kemudian sulit melakukan MOU. Apa penjelasannya? Relasi itu baik antara pimpinan dengan pimpinan, tetapi antara lembaga KPK dengan lembaga LPSK itu yang masalah. Karena ini kan berhubungan dengan tugas pokok dari LPSK kepada KPK. Jadi dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan status JC, dengan orang-orang yang menjadi saksi, akses kita untuk itu sulit. Dan itu hampir tidak begitu banyak yang bisa didistribusikan oleh KPK ke LPSK. Dan MOU itu tidak bisa menyentuh aspek soal kita punya peran pendampingan. Malah Undang-Undang LPSK mengatur dengan terang, dan di Undang-Undang KPK tidak menyebut soal itu. Tetapi lagi-lagi di MOU itu tidak ketemu kata sepakat sampai saya usai menjadi pimpinan pada periode 2018 kemarin. Nah, saya berpikir bahwa paling tidak KPK bisa menghormati ada undang-undang lain yang justru mendukung tugas-tugas mereka untuk menjadi lebih maksimal dan profesional. Baik, Bu Lili, kita tunggu bagaimana terobosan yang akan Anda lakukan bersama pimpinan terpilih KPK lainnya untuk sama-sama memberantas korupsi di Indonesia. Terima kasih Ibu Lili Pintauli Siregar telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Apa penjelasannya? Relasi itu baik antara pimpinan dengan pimpinan, tetapi antara lembaga KPK dengan lembaga LPSK itu yang masalah. Karena ini kan berhubungan dengan tugas pokok dari LPSK kepada KPK. Jadi dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan status JC, dengan orang-orang yang menjadi saksi, akses kita untuk itu sulit. Dan itu hampir tidak begitu banyak yang bisa didistribusikan oleh KPK ke LPSK. Dan MOU itu tidak bisa menyentuh aspek soal kita punya peran pendampingan. Malah Undang-Undang LPSK mengatur dengan terang, dan di Undang-Undang KPK tidak menyebut soal itu. Tetapi lagi-lagi di MOU itu tidak ketemu kata sepakat sampai saya usai menjadi pimpinan pada periode 2018 kemarin. Nah, saya berpikir bahwa
paling tidak KPK bisa menghormati ada undang-undang lain yang justru mendukung tugas-tugas mereka untuk menjadi lebih maksimal dan profesional. Baik, Bu Lili, kita tunggu bagaimana terobosan yang akan Anda lakukan bersama pimpinan terpilih KPK lainnya untuk sama-sama memberantas korupsi di Indonesia. Terima kasih Ibu Lili Pintauli Siregar telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News.